Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam tutorial Bagan Hujub untuk mempelajari pihak-pihak mana saja yang mendapatkan warisan dan tidak mendapatkan warisan berdasarkan kekuatan atau kedekatan ahli waris tersebut dengan mayit. Perlu kita ketahui bahwa dalam berbagai keadaan bagaimanapun ada pihak-pihak yang sangat kuat sehingga dia pasti akan mendapatkan warisan. Ya, harus diingat pihak-pihak ini, ya, yang pertama adalah ibu, bapak, anak lelaki, dan anak perempuan, ditambah suami atau istri. Nanti tergantung siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal suami, maka yang dapat adalah istri. Kalau yang meninggal istri, maka yang dapat adalah suami. 6 orang ini adalah pihak yang pasti akan mendapatkan warisan dalam kondisi bagaimanapun, tidak bisa tidak. Oke, kemudian pada pertemuan sebelumnya Al-Fakir sudah sampaikan fungsi atau makna daripada panah-panah ini. Panah-panah ini adalah menunjukkan arah wujud. Jadi pihak mana yang terkena panah ini secara langsung maupun berantai. Ya, misalnya kalau langsung begini, ini ada anak lelaki, ya, dia secara langsung menghijab cucu lelaki dan cucu perempuan. Tapi secara berantai, ya, dia menghijab cicit lelaki dan cicit perempuan. Cicit perempuan ini nanti menghijab saudara seibu. Ya, cicit perempuan ini menghijab saudara seibu. Apakah cicit lelaki bisa menghijab saudara seibu? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena di sini kita berlakukan aturan apalagi. Artinya kalau yang perempuan, ya, artinya kalau yang perempuan itu bisa menghijab, ya, yang perempuan itu bisa menghijab. Ulang. Oke. Artinya, maaf tadi ngeheng sejenak. Ya, saya ulang. Ya. Apakah kalau kita lihat di sini cicit perempuan bisa menghijab saudara seibu? Apakah cicit lelaki bisa menghijab saudara seibu? Ya, jawabannya adalah bisa. Kenapa demikian? Karena dalam bagan ini diberlakukan kaidah apalagi, Pak, ya. Apalagi itu maksudnya kalau, ya, kalau cicit perempuan saja bisa menghijab, maka apalagi cicit lelaki, dia lebih bisa menghijab. Apakah cucu lelaki di sini bisa menghijab saudara seibu? Bisa, karena yang jauh saja cicit lelaki atau cicit perempuan bisa. Ya, jadi begitu seterusnya. Apakah anak lelaki punya akses langsung untuk menghijab ini? Ya punya, begitu. Tapi ya Al-Fakir tunjukkan bagan-bagan ini, ya, supaya kita bisa melihat urutan-urutan siapa menghijab siapa, baik secara langsung maupun secara berantai. Jadi apabila kita lihat di dalam list warisan tersebut ada anak lelaki misalnya, ya, ada anak lelaki, maka otomatis berdasarkan panah-panahnya ini secara langsung dia menghijab cucu lelaki, cucu perempuan. Menghijab secara berantai cicit lelaki, cicit perempuan. Cicit perempuan menghijab saudara seibu. Ya, artinya cucu laki punya akses langsung kemari. Tapi
Al-Fakir ingin menunjukkan bagaimana secara berantai bahwa cicit perempuan bisa menghijab, ya, cicit perempuan ini bisa menghijab. Kalau cicit perempuan itu bisa menghijab, kalau cicit perempuan ini bisa menghijab, apalagi anak lelaki. Seperti itu seterusnya. Ya, kemudian kalau kita lanjutkan mengikuti anak panah ini, cicit lelaki dia bisa menghijab saudara kandung yang terdiri dari perempuan laki-laki, sekaligus juga menghijab keponakan kandung. Ya, dan kalau kita ikuti terus anak panahnya, maka ini akan semakin merajalela. Dia menghijab saudara sebapak yang terdiri dari perempuan, ya, saudara sebapak perempuan, saudara sebapak laki-laki, dan keponakan dari saudara sebapak. Kemudian selanjutnya juga paman kandung, paman sebapak, sepupu kandung, sepupu sebapak. Ya. Dan ingat juga bahwa paman kandung yang di sini itu adalah sama dengan paman kandung yang di sini juga, ya, paman kandung, paman sebapak, sepupu kandung, sepupu sebapak. Maka ini nggak dapat juga, ya. Maka apabila di dalam klaster warisan itu ada anak kandung, maka ini adalah pihak-pihak yang menjadi korban, ya, pihak-pihak yang menjadi korban terhijab, ya, oleh keberadaan anak kandung ini, begitu ya. Apakah anak kandung ini bisa menghijab anak laki kandung ini, bisa menghijab anak perempuan? Tidak bisa. Ya, bagaimana? Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada arah hujubnya, ya, tidak terlihat. Apakah anak ini bisa menghapus bapak? Begitu. Apakah anak kandung ini bisa menghapus bapak, menghalangi bapak? Tidak, karena tidak ada arah hujubnya. Apakah dia bisa menghapus istri? Tidak bisa. Pokoknya pada arah-arah, pada bagian-bagian di mana di sana tidak ada arahnya, ya, maka itu menunjukkan bahwa anak ini, anak lelaki kandung ini, ya, tidak menghijab pihak tersebut, ya. Oke, sekarang sekarang kita andaikan bahwa misalnya saudara kandung anak lelaki ini nggak ada, ya, anak lelaki ini tidak ada. Kenapa? Misalnya sudah wafat terlebih dahulu, ya, tapi dia meninggalkan cucu lelaki. Nah, bagaimana arah hujubnya? Maka, ya, apabila ada cucu lelaki di sini, ya, maka yang terhijab adalah ikuti anak panahnya, cicit perempuan, cicit laki, cicit perempuan, saudara seibu, dan seluruh klaster samping. Ya, kalau kita ikutin arah panahnya nih, ini nggak dapat semua. Kalau ada, ya, cucu laki, maka pihak-pihak ini nggak dapat. Ya, sekarang kita andaikan, ya, misalnya cucu laki ini nggak ada. Kenapa nggak ada, bos? Misalnya cucu laki ini sudah meninggal terlebih dahulu, ya, cucu laki dan anak laki sudah meninggal terlebih dahulu. Yang tersisa yang ada di barisan furu ini adalah cicit lelaki. Maka pihak-pihak mana saja yang akan, ya, terhijab dengan adanya cucu laki ini, ya, sama seperti itu. Hanya perbedaannya di sini ini hilang, ya, dan tidak usah bingung, ya, cicit laki dapat, ya, cicit laki dapat, dan pihak-pihak lain itu terhijab, ya. Nah, itu kita akan bicara ahli waris lelaki dulu. Baik, jadi begitu seterusnya. Dengan memperhatikan garis-garis hujub ini, insya Allah kita bisa memahami. Sekarang Fakir ingin buat satu permisalan bahwa ahli waris yang ada adalah bapak, ibu,
Kemudian ada cucu laki-laki. Sementara anak laki-laki ini sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian di sini ada istri misalnya. Nah, dengan komposisi seperti ini, siapakah yang tidak akan dapat warisan dan siapa yang akan dapat warisan? Jadi ada bapak, ibu, istri, dan cucu laki-laki. Nah, sekarang kita lihat ya, mengikuti garis ujubnya baik secara langsung maupun berantai. Kita lihat dari jalur bawah dulu nih ya, jalur furuk dulu. Ya, cucu lelaki ini secara langsung menghijab ya, cucu ya, cicit laki-laki dan menghijab cicit perempuan. Apakah cucu laki-laki akan menghijab cucu perempuan? Tidak, karena jalurnya tidak ada. Jadi cicit perempuan ini dapat. Cucu perempuan ini dapat. Apakah anak perempuan ini terhijab oleh cucu laki-laki? Enggak. Dia tidak mempunyai jalur hijab. Bahkan pada pelajaran sebelumnya kita tahu bahwa anak perempuan ini termasuk ahli waris terkuat, harus dapat warisan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, dengan mengikuti jalur hijab berantainya, maka cucu laki-laki ini ya, setelah dia menghijab cicit laki-laki, maka selanjutnya yang menjadi korban adalah saudara kandung, baik perempuan maupun laki-laki. Begitu juga keponakan kandung. Saudara sebapak akan jadi korban juga, baik perempuan maupun lelaki. Kemudian keponakan sebapak, paman kandung, paman sebapak, sepupu kandung, sepupu sebapak. Oke, itu. Di samping itu, bapak juga ya, bapak juga ini ya, sebenarnya dia punya akses langsung ya, bapak ini punya akses langsung untuk menghijab saudara kandung ya, untuk menghijab bukan hanya saudara kandung, saudara sebapak, bahkan menghijab seluruh klaster samping nih ya, bapak ini ya, bapak sebenarnya ini punya jalur langsung untuk menghijab paman kandung. Tapi kalau kita lihat alur berantainya ya, bapak ini akan menghijab kakek, kakek terhijab ya, kakek terhijab ya, kemudian siapa lagi, kakek buyut terhijab. Kakek buyut akan menghijab paman kandung, paman sebapak, sepupu kandung, sepupu sebapak. Jadi klaster paman kandung, paman sebapak, sepupu kandung, sepupu bapak ini ya terhijab double, dari jalur samping kena, dari jalur atas kena juga ya. Istilahnya kalau dari sini nih kita lihat dia terkena dari jalur bawah ya, kalau kita lihat kemari dia kena dari jalur atas. Nah begitu seterusnya. Kemudian suami ini berarti udah meninggal ya. Bagaimana dengan saudara atau saudari dari ibu? Nah itu terhijab secara berantai dari jalur cucu lelaki. Cicit perempuan menghijab ini ya, maka ya, dia terhijab, nggak dapat. Ibu menghijab nenek dari jalur ibu, menghijab nenek buyut dari jalur ibu. Di samping itu, ibu itu juga menghijab nenek dari jalur bapak. Nenek dari jalur bapak ini terhijab double, dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Nenek buyut juga terhijab. Kita tinggal mengikuti panah-panahnya saja. Bapak menghijab kakek, kakek menghijab nenek buyut, dan menghijab kakek buyut. Nah, inilah yang terjadi ya, apabila ahli waris itu terdiri dari istri, ibu, bapak, cucu laki-laki. Maka apabila diasumsikan suami meninggal, anak laki meninggal, maka inilah yang mendapatkan warisan dari seluruh list ahli waris yang ada. Oke. Sekarang kita akan simulasikan lagi yang lain ya. Kita akan simulasikan yang lain. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang ahli warisnya adalah ya, terdiri dari, kita lihat
ibu, suami. Ini ahli warisnya. Kita lihat anak lelaki udah meninggal, cucu laki udah meninggal, cicit lelaki ada, tapi nggak ada bapak. Ya, bapak juga udah meninggal. Ya, kita ibaratkan bapak misalnya udah meninggal. Nah, ahli warisnya begini. Ahli warisnya ada suami, ibu, cicit, laki-laki. Siapa aja kah yang dapat dan yang tidak dapat? Maka kita akan lihat di sini bahwa cicit lelaki ini otomatis ya, menghijab, ya maaf bukan cucu laki, cicit lelaki ini menghijab klaster samping, klaster hawasi. Ya kalau kita ngikuti jalur panahnya, ya kita akan lihat nih jalur panahnya set set set, nah, terus tuh ya, ke bawah-bawah nih. Ya, ini maka kita lihat di sini cicit lelaki ini menghapus saudara kandung baik perempuan maupun lelaki, keponakan kandung hapus, saudara sebapak hapus, 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 hapus. Paman kandung hapus juga, hapus juga, hapus juga, hapus bupa. Ini juga peristiwa ini tidak akan terjadi, nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, sekarang apakah ya, cicit lelaki ini ya akan menghapus anak perempuan? Jawabnya tidak. Jadi anak perempuan dapat karena jalurnya nggak ada. Apakah cicit lelaki ini akan menghapus cucu perempuan? Jawabnya tidak. Jadi dia dapat. Apakah cicit lelaki ini akan menghapus cicit perempuan? Jawabnya tidak. Pasti dia akan dapat. Ya, jadi ada cicit perempuan, ada cicit laki, ada anak perempuan, anak cucu perempuan, cicit laki. Saudara seibu dia terkena hijab. Anda tinggal lihat saja jalur hijabnya. Ya. Oke. Kemudian istri ini meninggal. Oke. Kemudian kita lihat di sini karena tidak ada bapak, ya, karena tidak ada bapak, maka kakeklah menjadi orang terkuat di klaster atas ini, dan dia menghijab kakek buyut, nenek buyut. Ya, karena tidak ada bapak, apakah nenek ini akan dapat? Ya, jawabnya adalah tidak, karena dia terhijab oleh ibu. Ya, oleh ibu menghijab nenek dari jalur bapak. Selanjutnya adalah nenek buyut dari jalur bapak, nenek dari jalur ibu, nenek buyut dari jalur ibu. Ya, ini paman kandung sebagaimana dia terhijab dari jalur bawah, ya dari jalur samping dia terhijab, dia double, dia dari jalur atas juga terhijab tuh. Ya, kalau kita lihat kakek buyut nih, kakek secara berantai dia melalui jalur kakek buyut dia menghijab paman kandung, paman sebapak, sepupu kandung, sepupu sebapak. Inilah yang terjadi ya apabila ahli warisnya itu terdiri dari suami, ya ibu dan cicit. Ya, maka apabila kita asumsikan seluruh yang ada di sini, yang ada di bagan ini ada, maka yang akan dapat adalah anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, cicit lelaki ada, ya, ibu, kemudian kakek. Lainnya nggak dapat, dan suami, ya itu dapat. Ya, demikian. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.